bersama komunitas di daerah Ngerau. Ini kita sekarang mau ngonsep asem Jawa ini. Bentuknya agak ekstrim. Ini setelah tadi dibongkar, ini ternyata kayak gini akarnya. Kita hanya tinggal menyelaraskan konsep supaya ini enak dilihat dengan gaya yang beda kayak yang tadi-tadi. Ini agak ekstrim. Dan cara kita mengemas ekstrim itu memang ya secara keilmuan kita perlu jeli mana yang kita buang, mana yang kita butuhkan. Masalahnya di sini gerak-gerak kayak gini nggak umum. Cuma secara seni bonsai sah-sah saja, wong kita berkarya. Yang penting apa? Rujukan ya tadi, rujukan secara alam, logika. Kita lebih respect pada contoh-contoh alam yang ada. Itu kita kembangkan dengan tata seni bonsai yang apa ya, yang bisa dinikmati karena ini seni tampilan. Kalau tidak untuk dinikmati ya ditanam gini, subur, dipotongi ya udah jadi, nggak soal. Tapi kalau dilihat mungkin kan rasanya kurang srek ya. Secara tampilan keindahannya kurang. Makanya kita butuh mengereposisi kayak gini. Ini ranting-rantingnya sudah ada ini. Maksudnya sudah seimbang, tinggal kita menentukan arah-arahnya aja, mana yang perlu dibuang, mana yang perlu ditambahi. Terus lihat kayak gini, ini mungkin lebih cocoknya dikasih tambahan aksesoris batu. Soalnya seandainya ini besar, mungkin nggak usah batu ya, karena ini kurang seimbang. Makanya kalau dikasih batu mungkin lebih enak dipandang, lebih serasi. Kasih batu itu menandakan kalau pohon ini tumbuh di tebing batu. Nah, seperti itulah contohnya. Oke, saya benahi dulu ya. Oke, ini tadi bahan asem yang ekstrim tadi. Setelah dikonsep, jadinya gini ya. Kita mengerucut pada logika alam. Bentuk kayak gini biasanya di alam itu ngamping di tebing. Ini hanya nanti dicarikan batu yang bagus ya. Ini sementara kira-kira dia itu ngamping di bongkahan batu gitu, nyamping ya. Nanti carikan batu yang sesuai. Gampang masalah batu itu, nanti kalau ini sudah finish, sudah jadi tinggal apa? Masang batu gitu aja. Nanti kita arahkan penempatan batu yang benar, tapi itu nyusul aja nanti gak apa-apa. Yang penting kita tuh konsep dasarnya yang perlu diperhatikan. Dengan model kayak gini ekstrim, akhirnya bentuk ini akhirnya jadi logika gitu loh. Ini logika banget. Nah, kayak tadi kesannya kan akarnya nggak kelihatan expose-nya, terus dia gaya gantungnya dia bertumbuh pada apa. Nah, ini yang kita yang melogikakan gitu loh. Dengan teknik kita nambahi batu sedikit ini udah cakep gitu loh. Dan logikanya masuk. Itu kita berperan logika itu di sini bonsai itu. Dengan tahapan ini nanti mahkota utama ya, dengan terap-terapan yang juntai ke bawah kayak air terjun gini, dengan lekukan yang tajam gini. Ini akhirnya jadi bonsai ini jadi indah gitu loh. Makanya estetika logika ini harus kita penuhi dulu tanpa mengesampingkan bahwa ini pohon benar-benar ekstrim hidup di bongkahan batu, dia ekstrim banget. Ini yang kita cari peran dari logika pohon itu di sini. Ini gerak dasarnya nyambung semua ini, nyatu, terus dia apa istilahnya, gerak dasar kelihatan semua. Bonsai itu gerak dasarnya ini loh harus kelihatan. Kadang banyak konsep itu gerak dasarnya ketutup, makanya kadang kita melihat tuh gak enak. Ada yang janggal, ada yang kurang, tapi kita kadang nggak ngerti kan. Tapi kalau kita nyontoh kadang lihat temannya bikin koyok-koyok enak, kepotong-potong tinggal diarahkan. Tapi ketika kita menangani sendiri bingung mau dibikin apa, nah itu kita butuh konsep. Ya konsep itu diawali dengan sebuah logika. Logika di alam gimana? Makanya sering kita itu ke alam bukan hanya cari bahan, tapi kadang ada pohon tua kita melihat
oh ternyata pohon tua dengan kemiringan tuh gini. Oh kalau dia formal tuh gini, ekstrim tuh gini, penjing itu gini, panorama itu gini. Itu contoh, itu input bagi pola pikir kita. Makanya kita butuh duluan bosa itu ya tadi harus cerdas, nggak bisa enggak. Tanpa itu kita nggak bisa ngolah logika. Soalnya materi alam itu semuanya nggak apa ya, nggak terjadi dengan sendirinya. Mereka butuh proses, butuh terjangan alam. Mungkin dia kena badai, mungkin kena terjangan air, mungkin kejatuhan batu, mungkin patah gimana, kita nggak tahu di alam. Ya, drama ini yang perlu kita pelajari. Kita keseimbangkan dengan pola pikir kita jadikan momen kegiatan cerita ini sebagai konsep. Supaya apa? Bonsai itu nampak indah. Soalnya ini seni tampilan. Kalau kita nggak mengonsep dengan hal-hal seni, kita penambahan dengan logika kita, ya nanti jadinya sekedar ini pohon dipotong gerombol sudah selesai. Tapi saya yakin nggak indah, nggak ada rasa. Kita butuh apa ya? Butuh sentuhan rasa. Alam itu ada wujud, pasti ada sebuah cerita gitu loh. Nggak mungkin dia ada benjolan-benjolan, katakanlah orang sini mengatakan itu sangar. Sangar dari mana? Itu prosesnya ratusan tahun itu. Soalnya kalau muda ya gitu aja pohonnya. Nggak tampak pohon tua. Nah, kita mencontoh. Logikanya itu yang kita contoh. Makanya ini tadi kita definisikan dengan bahan yang ada, akhirnya terkonsep model kayak gini. Dan nanti ini masalah batu bisa kita ini kan aksesoris ya, hanya penopang logika aja. Kita carikan batu yang tepat, yang bagus istilahnya, yang dipasang itu enak gitu. Itu nanti aja gak apa-apa. Yang penting ini konsepnya sudah terbangun kayak gini. Mungkin ada pertanyaan dari kita ngonsep barang apa ekstrim ini, mungkin penginku mungkin penambahan ini kan bisa jadi, itu selera. Cuma saya katakan ekstrim kayak gini jangan terlalu over di model kayak gini. Soalnya apa? Dia kehidupannya biasanya terbatas. Gak mungkin barang ekstrim itu subur kayak formal bull, itu gak mungkin. Di alam pasti hanya comot gitu, kayak kanopi kecil yang nanti mewakili top utamanya ya ini aja. Nah, ini lainnya kecil-kecil aja. Dia penyeimbang sebuah gerakan gitu, sebuah cerita. Oke, di sini mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa konsep ini bisa ditambahi, kalau dikurangi nggak mungkin. Kalau penambahan asal lebih bagus kita tambahi. Atau mungkin ada yang dipertanyakan. Monggo. Kenapa ini posisinya kayak gini? Saya terangkan. Ini penopang namanya, akar penopang. Dia dengan kayak gini bisa kuat karena ada penopang akar lurus ini. Makanya dia kuat. Ini namanya penopang yang kokoh ini. Seandainya nggak ada penopang ini nanti batunya bisa dipanjangkan gini. Dia jadi nempel gantung gini. Karena sudah ada ini, justru ini malah memperkokoh dengan adanya bukti pohon ini dia habis tumbang masih berusaha untuk hidup. Makanya dia tumbuh penopang sebesar ini. Ya, tanya Pak, misalnya ranting itu Ya, masuk ke kiri itu kalau dalam konsep masuk enggak Pak? ke kiri sini, Ya, sana kiri. ke sini, dia ke sini kan ya. Ya. Sebenarnya kalau hanya untuk background aja mungkin tipis-tipis, di alam kan juga gitu tipis-tipis, nggak apa-apa. Tapi secara logika dia pasti ke arah sinar, ke arah makan, ke arah matahari. Itu arah mataharinya dari sini. Otomatis pola makannya dia mesti menjorok ke kanan. Kalau saya berhadapan gini berarti ke kiri. Kalau dari sana ke kanan, ya. Ya, mesti ada yang tumbuh dari kiri ada, tapi minim biasanya. Saya persentase hanya 20%. Logika. Biasanya kan yang jauh dari sinar itu tubuhnya aja nggak mungkin sehat, nggak mungkin subur. Tapi ada. Bukan kok tidak ada. Tapi yang tumbuh mesti yang arah ke kiri ini. Kalau dari saya ini yang ke kiri ini. Ya, yang subur mesti. Cuma ini jangan dibikin terus gerombol gini, nggak masuk akal soalnya.
Kita bermain dengan ini, dengan akal yang logika ini. Yes, Ini cukup menambahkan ranting-ranting yang lebih kokoh gitu. Sampai cicit ranting ini nanti sudah selesai. Nah, ini sedikit saya tambahkan ya. Kenapa kok pasti kalau pohon gaya menggantung seperti ini mesti potnya tinggi ya? Rata-rata di kontes apa tinggi? Tinggi ini melambangkan kalau dia tumbuh di atas tebing, atas jurang. Nah, logikanya ini sudah, meskipun ini kita lihat nggak tumbuh di tebing yang tinggi, tapi ini sudah bisa melambangkan kalau pohon ini tumbuh di ketinggian. Makanya potnya tinggi kalau gaya seperti ini. Jadi menandakan ini dia tumbuh di ketinggian. Nah, masalah tadi pemasangan batu ya kayak gini tuh yang penting ini akar-akar ini ditonjolkan. Biasanya teman-teman langsung ditutup gini ya. Nah, akhirnya kurang kuat. Jadi akar ini alurnya, pohon itu kan dinilai dari akar dulu baru badan. Ya seminim mungkin adanya akar ini kita tonjolkan, entah 2 entah 3. Namanya gaya seperti ini akar kan nggak harus muter ya kayak pohon purma. Nah seperti ini ada ini, kita memasang batu ini nanti ya kita perlihatkan, jangan ditutupi ya. Nah seperti ini kan diperlihatkan. Nah itu sudah bagus. Nah ini nanti batunya diganti agak nyondong merucut gini, Barang bagus alam ini. misalnya ya, barang alam.